Action. Halo, selamat pagi amazing people. Apa kabarnya nih? Semoga di tahun baru ini kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam setiap aktivitas kita. Jangan pada kaget. Kok kayaknya hostnya beda ya? Iya, emang beda. Kalau kemarin Cigretvi ya, kalau sekarang saya Riyadi Herdini, saya yang akan menjadi salah satu host di Amazing Things Happen. Tapi saya juga gak sendirian nih. Saya ditemani oleh partner host saya, yaitu Fernando atau Edo. Jangan lupa tepuk tangan ya guys. Thank you. Jadi good morning semuanya amazing people. Dan hari ini nih di perdananya kita berarti hari ya. Di perdananya kita itu kita tuh ditemenin sama teman-teman yang luar biasa. Pastinya. Dan ditambah kan baju kita nih udah gak perlu tanya lagi nih lagi acara apa nih ya. Lihat Edo udah kayak mafia Hong Kong. Jadi sebelumnya mungkin kita Kyung-hee dulu kali ya. Kyung-hee. Pantas gak sih kalau aku ngomong Kyung-hee? Gak apa-apa. Kyung-hee. Gak apa-apa, yang penting di bawahnya ada QR-nya ya. Pantas ya. Nomor rekeningnya. Janganlah dong. Iya. Jadi ya balik lagi teman-teman, di sini kita akan membahas sedikit ya tentang yang namanya perangpauan dan orang-orang yang sebelumnya karyawan berubah nih jadi wirausaha. Alih profesi gitu profesi, ya. Benar. Terus kan ini kan kita udah nuansa Imlek nih Dok. Imlek itu kan identik dengan angpau ya. Jujur aja nih Dok, pengetahuan gue tentang angpau tuh sedikit. Yang gue tahu angpau ya duit gitu kan. Angpau ada amplopnya merah, dalamnya duit, terus dikasih sama orang tua. Udah itu doang Dok. Nah kalau dari perspektif lo asik berat gitu Dok. Kalau dari pandangan lo sendiri nih Dok, apalagi kan sekarang lo udah jadi bapak-bapak ya. Lo kan udah ada alo nih sekarang. Nah pandangan lo tentang angpau itu sekarang gimana sih Dok? Waduh, kebetulan gue angpau ini juga tipikal penikmat ya. Dari dulu. Enak tuh ya. Iya, jadi penikmat angpau. Cuman taunya tuh terima doang. Iya, enak tapi banget. Semenjak menikah aturannya udah berbeda nih. Berbeda tuh. Iya, kita harus ngasih juga. Gitu. Cuman kalau di luar daripada isi angpaunya, tapi menurut gue tradisi dan value-nya itu baik. Jadi angpau itu ucapan syukur lah. Anggapannya bagi rezeki buat yang lain juga. Gitu, buat sesama, buat keluarga-keluarga deket di hari raya, di tahun yang baru sebenarnya. Tahun apa nih Dok sekarang Dok? Tahun ini tuh coba api, tanya Parus. Kuda api. Bener gak sih guys? Kuda api. Ya hopefully sih yang berbau-bau api, jadi api juga kita juga semakin membara ya guys. Apinya jadi mantap gitu ya. Masuk. Nah jadi di episode kali ini juga kita mau tahu juga nih pandangan atau perspektif Imlek dari narasumber kita ya Do, yang tadi udah dikenalin sama Eder juga, yang tadinya adalah seorang karyawan sekarang menjadi seorang wirausaha gitu ya. Nah kita mau membahas secara santai aja kali ya, nggak usah serius-serius ya, tentang pandangan-pandangan Imlek dari narasumber kita hari ini. Siapa sih Do narasumbernya? Jadi hari ini kita ditemenin sama Koko. Udah pasti Koko nih ya. Udah pasti Koko. Kelihatan banget dong. Ini tipikalnya nih, wah kalau lu langsung lihat fotonya nih udah pasti Koko lah. Udah pasti Koko, nggak mungkin dipanggil kakak ya. Mukanya juga tipikal Koko utara, Ri. Koko utara. Iya. Kacamata, rambut semi klimis. Iya. Pakai kemeja, sepatu sport. Rapi. Iya, benar. Sepatu futsal. Jadi hari ini kita ditemenin sama Koko Cuncun dan Koko Felix. Give applause. Wow. Ya. Bisa hi dulu dong Ko. Para ke penonton kamera kita. yang di depan aja tuh kok, yang di Ya, depan. halo amazing people, gue Cuncun. Halo amazing people, gue Felix. Iya. Kan? Segitu dulu. Iya. Segitu dulu, jangan kebanyakan, Coba lu lihat kurang Koko apa lagi. Nah, gimana nih, Bro? Iya, ini kita mulai ya. Kita mulai nih. Gue pengen tahu nih kok, untuk kalian berdua. Kan konon nih, sebelum mungkin nanti sambil perkenalan diri ya. Tapi ya sebelumnya kan kalian berdua ini tuh sama-sama karyawan. Terus tiba-tiba lompat profesi nih. Jadi harus berusaha lah ngurus bisnisnya sendiri. Nah tapi boleh sambil perkenalan diceritain satu-satu gimana sih pengalamannya selama ini. Gitu, mungkin mau dari siapa dulu? Felix, silakan. Sekalian backgroundnya juga diperkenalkan kali ya. Oke, mulai dari gue kali ya, gue duluan ya. Boleh. Oke. Halo teman-teman, sekali lagi perkenalkan nama gue Cuncun. Jadi bener background gue karyawan. Jadi gue dari lulus kuliah 2010, terus gue kerja di karyawan kurang lebih 10 tahun. Jadi sampai 2020.
10 tahun. Gue ya. resign terus gue berbisnis gitu. Langsung ke Prudential. Langsung ke Prudential. Wow, Betul. 10 tahun. Nah kebetulan gua kerja 10 tahun itu di satu perusahaan yang sama. Rido. Jadi nggak pindah-pindah tuh, Jadi nggak setia pindah-pindah. Jadi agak berbeda mungkin sama buat teman-teman yang mungkin kalau di karyawan suka lompat-lompat ya, teman-teman yang untuk mencari pengalaman baru atau ada offering yang lebih menarik lah, Yes. gitu ya. Nah kalau gua memang kebetulan di satu perusahaan aja. Kebetulan gua di perusahaan bergerak di bidang sawit. Gue di bagian Oke. purchasing selama 10 tahun. Jadi ya suka dukanya ya biasa lah ya. Maksudnya waktunya ya harus 8 to 5. Yes. Agak-agak ya harus kurang fleksibel lah gitu loh. Jadi itu Setia banget ya lu kok. ya Gimana gitu ya? deh, Ri. Setia apa butuh tuh kok? Dua-duanya sih ya. Langsung ditembak loh topik Iya, luar biasa. Next ke Ko Felix. Oke, perkenalkan gue Felix. Pertama kali kerja ya. Yes, backgroundnya dulu kok. Diperkenalkan dulunya Backgroundnya apa? karyawan, mulai kerja itu lulus SMA ya. Lulus SMA, oke. Berarti umur 17 sudah kerja sama orang karyawan. Sampai? 2021 berarti 14 tahun. Wow, ini Buset. lebih gokil. Anak 14 udah mulai tahun. SMP tuh. Iya betul. 14 tahun kerja tapi pindah-pindah ya. Oh pindah-pindah. Kurang setia ya kalau yang ini ya. Iya Kita iya iya. mencari yang lebih baik ya, Oh, lebih oke, tepatnya. bener gitu. sih. Benar. Oke, background sudah, tapi perusahaannya beda-beda ya. Ada yang kontraktor, itu yang terakhir. Oke. Sebelumnya perusahaan kapal tongkang, kebetulan sama Cun sama-sama purchasing juga. Oh, purchasing juga. Aku purchasing dan personal asistennya bosnya. Oke, Gitu. terus resign dari karyawan langsung ke Insurance. tahun berapa kok? Full time-nya itu 2022. Oh, belum lama juga ya kalau full Mulai time-nya ya. joinnya 2019. Gitu. Kurang lebih 6 tahun 6 ya kok tahun. ya. Oke. Tuh, kok Cun sama kok Felix, aku mau tanya juga nih. Waktu menjadi karyawan, seperti apa sih pandangan kok Cun sama kok Felix ini terhadap uang dan keamanan finansial? Soalnya nanti kan kita mau ngelihat perubahannya juga nih saat jadi karyawan sama jadi wirausaha. Tapi sekarang aku mau tanya karyawan dulu deh. Pandangan kalian terhadap uang dan keamanan finansial itu seperti apa sih? Oke, kalau gua mungkin mencari uang mungkin sekarang itu gue bagi jadi 3 fase kali ya. Karena fase pertama gua waktu awal gua lulus gua kerja hanya untuk gue bertahan hidup. Ibaratnya gua nggak nyusahin orang tua dulu deh. Yes. Gitu kan. Lalu secara udah kerja ya pastinya ada tingkat peningkatan income lah ya, ada gaji naik, ada sempat dapat bonus. Jadi ada masuk ke fase berikutnya itu kayak pengen Self reward. self reward. Iya. Self reward. Self reward ya, healing kayak gitu boleh lah karena kenapa gue bisa berpikir gitu karena dari gue kecilnya karena gue bukan dari background keluarga yang oke lah ibaratnya gue sangat-sangat pas-pasan gue bisa kuliah aja syukur gitu Ridho gitu loh jadi saat gue lulus gue pengen banget cari duit sendiri terus dengan hasil keringat sendiri tuh gue pengen beli apa yang gue mau ya Yes. even sesimpel gue dulu minum Starbucks aja tuh hal yang mewah loh. Langka banget tuh Langka ya. banget. Aku tuh mau masuk Starbucks aja kayak mati, bayarnya Kalau dulu berapa pas, kan? Ya kuliah aja gua hitung-hitung nih sekali makan nggak boleh lebih dari segini nih kalau nggak cukup selama sebulan gitu Seriusan loh. sampai kayak gitu kok? Iya, jadi sampai segitunya gua harus seirit-iritnya lah gitu sampai nunggu bulanan dari bokap gitu kan. Nah itu sempet ya udah kerja lumayan akhirnya ya sempet ya salah satu self rewardnya Starbucks ya mungkin buat teman-teman yang lain kayak ya elah Starbucks Itu minuman doang. sehari-hari gitu Iya, ya. gitu loh. Keren minum sehari-hari Starbucks. Diabetes nggak tuh? Ya nah gue baru kayak ngerasain minum Starbucks tuh waktu gue umur mungkin 24-25 gitu loh kayak baru mampu beli gitu baru mampu beli terus ya udah lewat sampai di berikut di masa fase setelah gue menikah ya ya setelah menikah kan udah mindsetnya udah berbeda nih soal uang ya kalau dulu mungkin cuma mikirin sendiri setelah married kan ada Istri. anak orang yang harus kita Yes, bahagiakan betul. apalagi kalau udah punya anak ya gitu loh ada mikirnya udah jauh long term ke depan Betul. gitu jadi ya pandangan tentang uang kalau di pribadi gua dibagi di 3 fase itu Oke. Apa pas udah married masih jadi karyawan juga ya kok? Sempet jadi karyawan tapi sebentar habis itu resign. Oh oke. Itu Bisa keputusan yang sangat wise. Iya. Betul ya. Wise tapi beresiko tinggi loh Pasti keputusannya. udah gitu udah bawa anak orang gitu. Oke, kalau kau Felix gimana kok?
Uang ya. Uang kok. Kalau masih jadi karyawan itu ya kita kerja untuk uang ya. Iya betul. Berharap gaji. Betul. Gitu. Cuma kalau kita berharap dengan gaji saja bisa dihitung. Gaji bisa dihitung. Contoh misalkan fresh graduate lah. Sekarang berapa sih UMR? 5,8. Ya. 5,8 itu di zaman sekarang ini 5,8 untuk hidup sebulan itu harus Hamsyong sih. yes. Itu mepet hamsyong banget sih, gila, mepet 5,8. gitu. Jadi kalau pas jadi karyawan itu kita kerja sebaik mungkin lah biar dapat gaji juga Iya. bagus gitu loh. Gaji bagus bisa cepat naik gaji, berharapnya seperti itu. Iya. Cuma kalau sekarang saya pas jadi karyawan belum berkeluarga. Jadi masih buat sendiri masih ya oke lah. Masih oke. Ya gaji masih lumayan lah gitu loh. Di bawah 2 digit dikit. Lumayan pada zamannya itu Gede besar loh. berarti. Lumayan. Gede loh itu. Tapi ya kalau untuk sekarang ya itu berbeda lah ya. Iya, betul. Tidak menyurutkan satu pekerjaan, tapi itu sekarang berbeda. Gitu. Bedanya di mana kok? Inflasi. Oh, iya. Tentu. Inflasi itu tidak main-main. Tentu. Udah gitu ya jadinya kalau misalnya mungkin pas jadi karyawan, kalau misalnya saat ini kita masih jadi karyawan, ini tanpa menyudutkan dan mendiskreditkan profesi pekerjaan. apapun ya. Kalau misalnya emang masih di profesi kita Kofelis yang dulu, Betul. dengan gaji yang udah ketakar nih, udah pasti misalnya dapat berapa gitu kan. Dan dengan situasi yang sekarang itu kayaknya posnya tuh bener-bener di pepet gitu banget lah ya. Yes, betul. Gitu. Wise, dibilang wise, iya wise, tapi ya karena ya nggak ada lagi mau diapain gitu nggak sih? Ya. Lebih ke memang hidup untuk penyesuaian lah ya. Betul, Jadi harus sesuaiin betul. gajinya berapa, kita harus sesuaiin tuh. Jadi bisa buat apa-apa aja. Betul. Dan itu nggak cukup ya kok. Nggak mungkin cukup ya? Nggak mungkin Nggak cukup. Nggak mungkin cukup Untuk sih. sekarang ya. Betul. Gitu. Nggak mungkin cukup. Dan ini juga sebenarnya bawa gue ke satu pertanyaannya yang gini kok. Apa sih titik awal atau tamparan realita apa yang bikin kalian akhirnya, wah gue nggak bisa nih kayak begini nih. Gue harus pindah nih, ngambil resiko lebih tinggi. Karena kan sebenarnya langsung pindah ke industri ini kan juga ngambil resiko ya. Betul. Nah tapi pertimbangan kalian apa kalau boleh tahu? Mungkin dari siapa dulu nih? Kok Felix dulu nih kayaknya. Boleh. Udah siap nih. Itu siap. Pertimbangan pertama ya segi waktu ya. Kerja sama orang lain, karyawan itu 8 to 5. Betul. Belum lemburnya. Belum di saat kita jadi PA itu tidak ada yang namanya 8 to 5. Berarti ikut-ikutin bos kemana-mana dong kok? Ya, jadi kalau bos suruh kemana jam 2 subuh pun harus jalan. Wow. Jam 3 subuh pun harus jalan. Ya. Tidak bisa memberontak, oh saya gak mau. Wah siap-siap, besoknya dipecat. Gitu kan. Iya, betul. Itu. Jadi momen titik baliknya itu adalah di saat kita udah gak nyaman ya, kok waktu saya dibeli. Iya. Salary tidak seberapa. Tapi waktu kerjanya kok Gila banget. Gila banget gitu loh. Gak sesuai. Itu titik balik. Ketamparan sih di arah sana ya. Di waktu kita kayak dibeli sama orang. Gitu loh. Udah dibeli gak seberapa lagi aku. Yes. Tapi itu udah berkeluarga belum kok? Pas itu belum. berpikiran kayak belum. Zaman Ya? itu belum. Kan nikah saat udah jadi agent. Oh, udah di pro ya, Udah baru di pro, nikah baru ya. nikah. Nggak kebayang ya kalau misalnya kok Felix masih jadi PA nih. Terus di calling nih suruh jam 2 lagi gendong Gaby nih. Gaby lagi bobo nih Yes. di tangannya nih. Papi kerja dulu ya. Ya Allah, fatherless gak sih kayak begitu Yes, kan jadinya ya. betul. Kehilangan Sedih sosok papa kalau kayak Betul. gitu ya. Kalau kau Jujun sendiri gimana kok? Oke, nah jadi kalau gua join sama kayak Felix, tapi awal gue menikah gitu. Awal gue menikah ya sama lah ya. Ini keresahan semua karyawan, ya waktunya nggak fleksibel. Betul. Rido ya. Semuanya lah gue yakin semua karyawan ya harus 8 to 5 itu menurut gua hanya judul doang sih. Pada realitanya nggak Longgar mungkin banget ya, seperti longgar itu ya. banget. Nggak seperti itu, apalagi waktu efek zaman Covid ya, WFH terkesannya enak, tapi sebenarnya jam kerjanya Iya. justru lebih panjang karena nggak ada patokannya. Betul. Gitu. Nah, satu waktu, yang kedua yang pasti titik baliknya income ya, apalagi setelah punya anak. Setelah punya anak, jadi waktu anak gua lahir sama lah kayak Felix pasti mirip-mirip. Gue yakin semua keresahannya mirip-mirip. Jadi udah punya anak, pengeluaran jauh lebih gede, apalagi punya anak udah pengeluaran udah kayak air terjun ya, bukan air keran lagi. Air Betul terjun ya. waterfall. Air Akhirnya terjun. gue relate. Tau gak lu udah kalau air terjun tapi uang. Nih kayak gini nih. Iya. Diedit ya. Oke ya, tadi udah punya anak, pengeluarannya jadi kayak air terjun lah gitu loh. Nah, jadi gue udah hitung-hitung nih sama bini gue.
kayak kalau udah punya anak, karena gini, gue sama istri gue itu sama-sama kerja, kita sama-sama di bisnis pro, kita kerja pasangan. Nah otomatis kita kalau gue menitipin ke orang tua dong, nggak mungkin itu cuma nitipin, udah nitipin aja. Minimal ada suster lah, jadi orang tua hanya mengamati, mengawasin aja gitu loh. Gue hitung-hitung dong, suster newborn kurang lebih 3,5 juta, 3,5 juta paling murah, 3,5 deh, plus popok, plus susu, tete bengke segala macam, kurang lebih gue hitung-hitung 5 juta, dan itu pun udah gue sepres mungkin gitu. Jadi gue bilang, wah dengan gaji kayak gini, nggak bisa nih gitu loh, nggak bisa nih, kayaknya nggak bakalan cukup. Lalu gue memberanikan diri, gue ngomong lah ke bos gue. Pada saat itu kondisinya gue udah kerja kurang lebih 7-8 tahun. Jadi udah lama. Bukan yang gue baru setahun 2 tahun kerja terus gue minta bos naikin gaji gue dong gitu loh. Dan gue tipe orang yang mungkin bodohnya gue kali ya, gue nggak yang minta gaji tiap tahun. Jadi kayak nerima aja, dikasih berapa udah kayak nerima aja. Itu salahnya gue sih gitu loh. Nah saat punya anak kepepet dong. Nah mau nggak mau gue bilang sama bos gue, bos boleh nggak, gue udah baru punya anak nih gitu loh. Lu kalau nggak percaya ada buktinya, lu boleh lihat ke rumah nih gitu. Boleh, lu boleh lihat sekalian mau kado nih gitu kan. Boleh gitu. Terus gue bilang, gue cerita karena gue sama bos gue waktu itu manajer gue tuh lumayan dekat. Jadi gue bisa ngobrol yang cukup serius lah, maksudnya cukup deket juga gitu. Gue bilang, Pak, ini boleh nggak? Gue minta, gue pengen kenaikan income 5 juta nih. Gue jelasin yang kayak tadi, gue butuh biayanya buat ini gue breakdown. Langsung 5 juta tuh kalau mintanya. 5 juta. Okay. Bisa juga tuh. Bisa nggak gitu? Tapi dengan 8 tahun pengalaman kan dan gue yakin gue bisa kerja. Ibaratnya bos kasih gue tugas apa, gue akan kelarin. Lu tenang aja bos, betul, gitu. Bahkan gue bilang, boleh nggak? Terserah, lu mau minta gue apa, lu suruh gue nyampe kantor lebih pagi, pulang lebih malam dari biasa, gue oke. Jadi dengan barternya, gue barter waktu gue kasih waktu gue lebih, terus tapi lu kasih rewardnya, gue minta rewardnya ada kenaikan income 5 juta gitu. Kan gue coba ngomong dulu, ternyata jawaban bos gue, dia langsung lo bilang, kayaknya nggak bisa Cun. Saat itu juga nggak pertimbangan dulu. Enggak, karena walaupun gue tahu dia bukan decision maker, tapi kalaupun dia up ke direksi pasti nggak akan dikasih. Impossible ya. Ya karena kenaikan income-nya ya sangat signifikan ya kan. Maksudnya mungkin bisa ya lumayan tinggi lah, bukan standar kenaikan gaji karyawan pada umumnya gitu. Cuma pada saat itu gue kayak mikir, gue udah 8 tahun, gue kerjanya benar, gue bisa pasang gue kerjanya benar gitu loh. Dikasih tugas gue kerjain sampai beres segala macam, nggak aneh-aneh lah gitu loh. Cuma pada saat itu kok segini banget ya gitu. Nah saat itu gue berpikir, yang gue perjuangin selama ini kok gini ya, nggak sesuai ekspektasi gue gitu. Karena pada saat itu gue pikir ya udahlah, nggak apa-apa lah, gue kerja di satu perusahaan setia bener gitu ya, kerja bener, gue nggak aneh-aneh ya udah bisa gue dapet reward yang setimpal. Ternyata realitanya nggak seperti itu. Dan plus waktu juga gue lihat, gue berangkat karena gue tinggal di Bekasi, kantor gue di Kuningan, jadi otomatis Bekasi Kuningan gue berangkat paling telat terus 5:45 lah, gue udah harus berangkat dari rumah naik bus nyampe kantor sekitar jam 8, pulang pun ya itu kan nggak mungkin tengok. Iya. Gue paling cepet pulang jam 6 lah, itu udah paling cepet, lu paling top-topnya. Gue pulang nyampe jam dari kantor sampai rumah di Bekasi. Pada saat itu memang lagi macet-macetnya ya, cuma sekarang enggak kok teman-teman ya. Jam 3 subuh tuh sampai Bekasi. Itu jam 9 lah. Oh enggak sampai 3 subuh. Ya kurang lebih 3 jam perjalanan. Nah saat sampai rumah itu anak gue udah tidur. Yes. Dan gue baru bisa ketemu paling di weekend kan. Tapi kayak ya udah berasa cepat aja gitu. Kayak seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan kok kayak gini aja ya. Gue lihat anak gue makin gede, kok waktunya nggak ada gue buat anak. Terus lu berangkat dia belum bangun, betul, lu pulang dia udah tidur gitu ya. Betul. Dan gue tuh punya impian dari dulu itu, saat anak gue sekolah, gue pengen yang nganter. Ih, so sweet gitu. Iya, pasti jadi, anaknya cewek. Iya. Jadi menurut gue itu waktu bonding gue sama anak gue ya, waktu nganter sekolah gue bisa ngobrol. Kayak walaupun ngobrol ngalor ngidul nggak jelas sih, tapi menurut gue bisa kasih waktu gue ya, waktu gue buat anak gue untuk nganterin dia sekolah. Anak lu udah berapa tahun by the way kok? 8 tahun. 8 tahun. Tadi pas lu ngomong iya gaji segini, terus harus beli pampers, harus bayar suster, gue lihat ada yang ngangguknya kenceng banget. Bapaknya dua tuh bener-bener ngangguknya kayak begini nih.
Oh iya, Kenceng bayar gitu ya. suster, bayar pampers gitu-gitu Itu banget ya. di belakang tuh udah kayak otomatis iya ya. Iya. Akhirnya gue merasakan loh. Lagi kayak, ih kok gue banget gitu ya, ih intu banget nih omongan gitu ya. Gue Day. kira selama ini tuh itu tuh sesuatu yang kayaknya enggak deh, gak selebay itu deh. Ternyata itu real loh. Real. Dan Yes. menusuk juga ya. Menusuk iya tiba-tiba duit gue kok gue gak bisa beli ini ya jadinya ya. Untuk lu udah memutuskan untuk profesi yang tepat dok sekarang. Betul. Apalagi Masuk. kalau bukan di Prudential dengan amazing day. Masuk. Kayaknya hostnya juga curhat ya. Apa Iya. kita gantian aja? Gue balik kan jadi host nih. Enggak. Gitu. Nanyain kalian. Oke. Nah kan kita sekarang temanya Imlek nih. Nah Yes. kan kalau gue kan orang yang Cina ya kan, Cina bukan banget. ya. Mei Meriani ya. ya. Ya kan gue Cina banget nih. Gue mau nanya kan yang gue tahu ya Imlek yang ampau sama kue keranjang. Yes. Udah sama makan babi nih. Udah itu yang gue tahu itu doang. Nah, Enak lagi. identik dengan angpau. Apa sih perbedaan angpau ketika pas kalian masih kecil dan sekarang kalian udah jadi bapak-bapak? Dan ada gak sih momen yang aduh ini tuh unforgettable. Asik bahasa Inggris tuh. Unforgettable moment banget nih tentang si perangpauan gitu. Dari Coach Junjun dulu. Oke. Angpau ya. Waktu kecil. Ya ini standar ya. Untuk bapak bepek-bepek. Zaman sekarang paling bepek-bepek baru ya. Kayak Edo ya. Gede loh ternyata ya. Iya. Lu baru tahu Saya kira kan. selama ini saya terima-terima orangnya Tahun banyak pertama duit. sih dong. Tahun pertama apa udah tahun kedua? Tahun kedua. Oh, tahun kedua. Tahun ini gue balik modal kan udah ada lo. Oke. Ya kalau dulu kecil ya bener lah kita nerima kan. Kita happy, excited. Apalagi kalau mau Imlek bisa dibeli baju baru lah, segala macam, sepatu baru, semua baru. Teman-teman happy gitu loh anak lo. Nyaman dulu nerima, terus pas nerima ya happy ya. Kita excited. Ini uncle ini kasih berapa ya? Auntie ini kasih berapa ya? Kayak ada deg-degannya gitu loh. Kalau sekarang deg-degannya beda ya. Ya, dia datang lagi. Iya. Iya, ada anak baru lagi. gitu. Ya, Apalagi gua gitu ya. anaknya 3 nih. Wah, anak gua baru Waduh. 1 gitu. Jadi Kan? kayak deg-degan banget. Bercanda ya teman-teman ya. Cuman ya sekarang bedanya kita yang harus ngasih lah. Ibaratnya kan itu tradisi yang menurut gua bagus dari nenek moyang. Kalau kita memberi sebenarnya kita juga kita kan bagi-bagi berkat. Yes, betul. Ya bagi-bagi berkat. Ntar juga pasti berkat itu akan balik lagi ke kita Oh. sih. Lebih ke situ. Oh maknanya kayak gitu ya Yes. sebenarnya ya. Tapi ada gak sih kalau misalnya belum merit tapi udah ngasih? Boleh gak sih? Nggak boleh. Nggak boleh. Oh gak boleh? Dosa tuh? Enggak dong sih. Enggak sih. Gimana Tapi tapi ya nggak diharuskan, nggak perlu gitu Oh, loh. perlu. Setelah merit Oke, baru oke. gitu. Oke. Wah, Terus pengalaman yang unforgettable ada gak? Dikasih cucu gede gitu USD semua ya kan. nah jujur so far sih gue belum pernah dapat USD nih. Cuman mungkin nominal paling gedenya kali ya. berapa Pas tuh? lihat sejutaan ya. Sejutaan, lumayan lah. sejutaan lah kurang lebih, lumayan. Jadi makanya gue happy kalau ke rumah saudara gue yang itu gue happy. Oke, pas kali ketemu, wah gede nih. Next year-nya gue kesana. Oke, gue udah ngitung, wah dapat berapa ya tahun ini ya? Gitu. Turun gak? Tahun depan turun gak? Tetap malah meningkat. Tetap lagi tetap Oh sih, ya oke tetap loh. sih. Minimal nggak turun lah ya. Oh boleh dikasih tahu Iya. tuh ke Alo alamat rumah saudara aja kau Cuncun ya. Nanti lu bawa Alo masa iya dia nggak ngasih. Biarin yang penting dapat angpau. Kalau kau Felix gimana kau? Sama ya kayak Cuncun ya kayaknya. Angpau pas kecil lah kita terima lah, seneng lah. Karena dari angpau kan bisa beli apapun ya. Betul tuh. Sedangkan wah kalau mau beli handphone baru nih, wah pakai angpau. Oh gitu iya Bisa iya. gitu. iya, Wah angpau yang banyak gitu. Sama kayak Cuncun juga. Kalau mungkin kalau gua ada goalnya nih. Wih beda. Iya, tiap kali ada Beda goalnya nih. nih. Beda. Kita target ya. Ada Beli target. angpau berapa gitu kalau Felix. Kan match kan sama bisnis sekarang kan. Ada goal. Kalau goal itu wah dari sini segini, dari sini segini. Ya kita tahu nih total angpau berapa, bakal dapat berapa. Udah di mapping. Gitu, dari mapping. Udah di mapping dulu. Dan kemungkinan 95% akurat. Luar dapat biasa gitu. Cenaya. Ya kan? Gumai kamu hati-hati. Pas dari kepala keluarga, ya benar kayak si Edo bilang. Aku udah tahun ke 2022 udah mulai kasih angpau ya. Jadi tahun keempat ini Tahun ya. keempat nih kok. Wih berasa. Berasa. Dulu kita menerima, wih asik. Sekarang kita memberi. Ya emang memberi itu di Imlek itu, ya kita membagi berkat juga. Untuk orang yang mungkin belum nikah, kita bagi berkat. Biar dia bisa cepat nikah gitu loh. Buat anak-anak, ya biar bagus, biar sehat, biar apa-apa semua gitu loh.
Kalau gue tuh momennya momen lebaran tuh kalau bagi-bagi ampau kayak gitu kan. Kalau misalnya orang Muslim terus ada keturunan Chinese, double berarti ya dia Double. ya. Aduh, untung gue bukan keturunan Chinese. Kebetulan tuh saudara gue ada yang kayak begitu. Oh gitu. Udah Chinese Muslim. Wih, Berkatnya banyak pasti. berkatnya banyak. Oh iya. Nanti Februari ke keluarga gue bulan depannya ke keluarganya. Iya tuh. Double. Tapi kalau udah nikah Kalau udah lumayan nikah, double juga kosnya. Itu. Ya bonus produser numpang lewat lagi. Kata bonus produser assalamualaikum, numpang lewat doang nih. Punten ya. Sudah. Nah, tapi ini menarik kok. Gimana ya? Kan dari tadi kita bahas kalau misalnya sekarang tuh kan kita memberi sebenarnya angpau. Dan gue ngerasa iya ya di tahun karena gue udah memberi ini sebenarnya angpau ini wujudnya berubah gak sih jadi wujud kayak sebuah tanggung jawab gitu loh. Kalian ngerasa gak sih kayak gitu? Kalau dari perspektif kalian gimana? Boleh ada pendapat gak? Ya kalau dari gue pribadi tanggung jawab iya, tapi lebih ke gue ngelanjutin tradisi aja sih. Kalau gue gitu. Plus tanggung jawab ya mungkin misalnya kayak kita kasih orang tua nih, ibaratnya itu salah satu ucapan terima kasih lah. Ucapan terima kasih ke orang tua. Terus ya walaupun misalnya mungkin tiap bulan ada yang bilang kan tiap gue bulan kasih orang tua gitu loh. Cuma memang karena momen aja sih, sama kayak lebaran kan. Iya, sama kayak lebaran kayak ada kasih amplop juga ya mirip kayak amplop lah, ada kasih amplop juga kan. Itu kayak menurut gua itu kayak ucapan terima kasih ke orang yang kita hormatin. Ya kita untuk yang orang yang lebih tua ya. Mungkin kalau untuk anak-anak kayak ya gimana sih kita dulu kecil kita mengharapkan waktu lebaran, waktu Imlek kita gue pengen beli mainan nih, cuma gue minta sama mama bapak gue nggak dikasih. Nah ada feel itunya loh, gue pengen dulu Tamiya nih. Itu zaman-zaman gue Tamiya, aduh ketahuan dong umur gue ya. Tamiya masih ngehit sampai sekarang. Masih valid. Tamagotchi iya agak susah. Ya zaman gue dulu kayak mau beli Tamagotchi, mau beli Tamiya, zaman-zaman PS kita kalau minta ke orang tua kan ntar tunggu lu ranking dulu. Pas ranking enggak juga dibeliin. Pas ranking enggak juga dibeliin gitu loh. Jadi kan modus penipuan berarti ya jadinya. Makin dewasa kan makin berpikir gimana gue bisa dapetin apa yang gue mau tanpa pakai duit gue sendiri. Ya paling cepet sih angpau. Betul. Ya kan pakai cepet angpau. Mungkin ya itu kalau gue flashback kalau dulu kecil gitu kali ya. Mungkin pas gue sekarang ngasih mungkin ponakan-ponakan gue di posisi yang sama. Seneng. Asik nih bisa beli sesuatu nih. Jadi kayak oh ya udah deh kayak ya karena siklus kehidupan lah ya, nggak mungkin kita ada di fase yang kita menerima terus. Pasti ada di fase juga kita untuk memberi. Gitu. Sebenarnya bisa dibilang ini juga sebuah tradisi yang baik ya. Maksudnya mau terlepas dari kalau kita kan dari Imlek tuh. Jadi memang tradisi di mana untuk mengingatkan lah ya bahwa memang dalam hidup itu nggak cuma menerima tapi memberi juga. Yes. Take and give. Luar biasa si Rian. Keren banget pakai bahasa Inggris dah. Gitu. Atau mungkin Ko Felix ada pendapat kok? Hampir sama ya. Hampir sama kayak si Cuncun sih. Kalau kayak kata tadi ke orang tua itu kita kewajiban ya. Sebagai anak, karena dulu kan orang tua kasih kita pas kita kecil nih. Sekarang kita nikah, kita tetap harus kasih orang tua atau yang lebih tua, terutama ke nenek ya, papa mama dan nenek, atau ke kakek kalau masih ada. Iya. Kalau ke anak kan ya itu kewajiban kita juga. Kita kayak memberikan ya itu seperti kayak doa ya. Kan amplop merah itu sama isinya seperti kayak doa. Yang baik-baik, sehat-sehat lah, rezeki lancar dan lain-lain gitu loh. Bisa sekolah pintar ya, biar sekolah pintar, biar apa semua. Biar closing ya. Gitu belum ya? Belum sampai situ. Jadi kalau di mataku sih lebih ke arah itu ya. Oke. Tapi kalau Imlek itu bener gak sih kayak orang-orang pada potong rambut nih sebelum Imlek gitu gak sih? Kayak gue beberapa temen gue kayak dia itu sebelum Imlek tuh udah gue mau potong rambut dulu. Gue mau warnain rambut gue dulu. Kenapa sih harus kayak begitu gitu? Bukan Imlek tuh emang bener ya Imlek itu kayak menggambarkan sebuah kayak hidup yang lebih baik atau apa gitu. Bener gak sih kayak begitu kalau Imlek? Iya betul. Jadi bener. Kenapa disuruh potong rambut? Kenapa suruh ya kita baju baru biasa. Iya baju baru harus baru. Supaya kita juga bisa siap untuk menerima berkat yang baru juga di tahun yang baru. Itu message terselubungnya. Message itu. Jadi Iya. supaya kita rezekinya jadi lebih banyak, potong rambut biar lebih fresh. Nah, biar fresh itu biar apa? Buat narik
keberuntungan, narik berkat segala macam gitu. Oh, menarik lawan jenis juga kali kalau leader saya ya. Masa nggak ada ya kalau Nggak ada lagi leader orangnya saya ya. nggak ada, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Kita omongin. Iya. Kalau Kak Felix benar sama ya. Benar, sama. Setuju ya. Rambut baru itu new hope, Oh, new hope. Iya. harapan baru, rezeki baru, tahun baru. Berarti semuanya harus baru. Lebih baik semuanya Lebih baik dengan semua. harapan lebih better ya. Iya. Tapi yang pasti nih ada garis bawahnya nih, harus kerja dong. Iya. Oh, Iya betul. kan? Betul. Nah, harus kerja, harus usaha. Jangan Nggak cuma boleh. potong rambut mulu. Iya. Rambut sampai botak juga gak kerja mah nggak Betul. bakal dia. Betul. Karena yang gue tahu anak kecil pun juga harus disuruh Iya. kyonggi Iya, dulu kan. betul. Kalau nggak dikasih. Betul. Itu usaha Aturannya tuh ya, Itu kerja. usaha. Kerja tuh begini-begini tuh ya. Usaha Iya. tuh. Kan ada pepatah ya, rezeki nggak akan kemana. Betul? Betul, rezeki tidak akan kemana. Hanya untuk orang yang mencari. Betul. Dan kalau yang duduk doang, rezeki juga nggak mau datang. Gitu kan? Nah, Kalau orang yang mencari kan rezeki nggak akan kemana. Kalau orang yang diem aja kemana tuh ya rezeki ya. Iya, betul. Cuman nih ya kalau gue mau minta pendapat juga nih kok. Kalau menurut kalian yang udah lebih dewasa ya, menurut kalian tuh perspektifnya apa sih angpau terbaik yang bisa kita kasih mungkin ke orang-orang tersayang? Kalau menurut lu gimana Coach Jun? Oke, kalau gua baik lagi lah ya. Sekarang kan mindset setelah menikah punya anak itu kan sangat berbeda dengan waktu kita masih single lah ya. Ya, dari Amado. Rido. Rido. Oh iya ya Rido. Novel. Iya. Rido. Bener-bener. Lanjut ya. Angpau sekarang mungkin kalau sekarang untuk momen Imlek nih misalnya cuma sekedar oh ya udah angpau kasih uang gitu loh. Maksudnya kita kasih angpau berapa sih gitu loh. Paling ya berapa ratus ribu atau juta lah let's say gitu. Cuman kan itu untuk short moment lah menurut gua. Maksudnya sekarang pun juga uang sejuta sekarang ya nilainya udah value-nya sangat kecil nih Iya, dibanding betul. waktu kita kecil kan Benar, gitu loh. Nah, saya juga relate lah apa yang gue pelajarin di bisnis prudential ini sebenarnya balik lagi gimana mempersiapkan kita untuk keluarga kita kalau amit-amit risiko terjadi. Kenapa gue bisa bilang gitu? Karena nyokap gue, jadi ini pengalaman pribadi, nyokap gue itu meninggal di umur 42 tahun. 42 maksudnya umur yang relatif muda ya Muda. untuk Produktif sebagai orang ya, tua. kalau Iya, misalnya itu ya. jadi kondisinya nyokap itu ibu rumah tangga, yang jadi yang kerja hanya bokap. Ya. Gitu. Ya logikanya dulu karena gue orang daerah ya, gue dari Jambi, orang punya mindset itu daerah yang ngapain ibu rumah tangga punya insurance. Betul. Kayak ya lu gak ada risiko lah, cuma di rumah doang apa sih gitu. Ternyata Tuhan punya rencana lain lah gitu. Jadi punya rencana, jadi yang dipanggil nyokap dulu. Jadi kondisinya itu gua waktu nyokap meninggal gua baru kuliah semester 3. Adik gua baru SMA 2. Adik gua yang paling kecil 3 SD. Jadi harus kehilangan sosok nyokap. Yang dimana kita tiga anaknya nih, gue sama adik-adik gue itu sangat dekat sama nyokap. Nempel banget Nempelnya sama ya. nyokap. Kalau Iya, bokap iya. ya biasa lah ya, tipe orang tua Iya. dulu yang nyokap yang ngurusin semua rumah, bokap kerja. gitu lah, cari uang gitu loh. Cuma walaupun saat kondisinya nyokap nggak ada, walaupun yang kerja ya udah yang kerja kan bokap, aman dong harusnya. Cuman gue ngerasain sendiri dan gue sangat gue jadi saksi mata bokap gue tuh sangat pontang-panting saat nggak ada nyokap gue, karena harus ngerangkap jadi ibu dan bapak juga sekali yang kita awkward sebenarnya sama bokap untuk ngobrol untuk apa, beda sama ada sama nyokap gitu loh. Jadi ya baik lagi gue bukan dari kondisi keluarga yang ya sangat pas-pasan lah kayak tadi gue bilang ya, kayak gue bilang ya adik gue punya kondisi juga sama lah pastinya gitu ya. Gue kuliah aja bisa syukur, ketiga gue sama adik gue aja udah syukur nih bisa kuliah gitu, karena yang bokap gue bilang papa cuma bisa kasih kalian modal sarjana ya, setelah itu ya kalian cari sendiri lah gitu loh. Nah relate-nya apa? Gue relate takut kalau misalnya nih amit-amit terjadi sama keluarga gue. Ya walaupun kondisinya gue sama Great V kerja bareng nih di bisnis pro nih gitu loh, cuman amit-amit kalau hanya timpang nih ya satu dipanggil Tuhan lah ibaratnya kayak nyokap gue. Gue yakin gue yakin juga apa ya lebih ke gue nggak mau anak gue ngerasain hal yang sama kayak waktu gue ngerasain dulu waktu kecil gitu loh. Dan gue juga nggak mau ntar pasangan gue ngerasain ya ditinggal pasangan gimana sih gitu loh. Yang biasanya berdua apa-apa berdua kita udah tahu pembagiannya, lu ini ya gue ini ya nih, udah tiba-tiba nih harus satu gitu loh. Nah di sini gue pelajarin sebenarnya yang ribet itu kita siapin insurance sih buat keluarga. Ya, event itu dari health, dari sakit kritis ataupun meninggal gitu loh. Bahkan
saking gak ada duitnya ya, nyokap gue sempat ngomong kayak siang-siang lah ngobrol sama gue inget banget percakapan kita siang-siang abis lagi nonton telenovela waktu itu ya. Rosalinda Ayamo gitu ya. Rosalinda Ayamo. Tua banget. Tua banget ya. Astaga. Lu tahu lagi ya? Iya Rosalinda Ayamo. Bener lagi. Ya sempet celetukan lah dari nyokap gua gitu. Ini kalau mama meninggal, mama pengennya langsung meninggal aja. Jangan lewatin sakit dulu. Ya apa ujung-ujungnya kalau sakit nyusahin keluarga. Nyusahin keluarga apa? Bukan cuman kita butuh tenaga orang lain loh, waktu orang lain, tapi ujungnya soal duit. Gitu loh, soal duit. Makanya gue belajar dari case-nya nyokap gue, ya kan kita nggak bisa milih nih. Kita kalau dulu malah orang tuh suka bilang ya udahlah gue kalau emang sakit gue suntik mati aja. Masya Ya nggak sih? Cuman orang yang sakit mungkin bisa berpikir seperti itu. Cuman keluarga ditinggalnya tega nggak? Gitu loh. Ya kalau sekarang kalau sakit, ya biayanya udah gila gitu loh. Makanya kenapa nggak kita gua memutuskan gue sama Grevi untuk prepare dari sekarang. Justru di saat kita sehat, bukan pada saat kita nanti terkena resiko. Jadi ya menurut gua kayaknya amplop yang ibaratnya amplop itu kayak surat cinta deh buat keluarga, tapi surat cintanya itu dalam bentuk proteksi yang maksimal buat keluarga kita. Polis asuransi. Yes. Kebetulan banget polis kita warnanya merah. Masuk ya. Oke. Bagaimana Bapak Felix? Kayak lebih ke arah kepastian ya. Kalau dari kata-kata Jun tuh kepastian sama keamanan sih lebih tepatnya dalam bentuk insurance. Betul. Kita perpendek dari kata-kata Jun, yang pasti ya buat keluarga ya itu, yang pasti keamanan. Yang kedua kepastian. Keamanan apa? Ya keamanan udah punya semua. Polis, orang tua, health udah ada, kritis sudah ada, jiwa udah ada. Untuk anak-anak seenggaknya udah harus ada kesehatan dan pendidikan. Iya. Itu kan invasi jangka panjang kita bilang. Jadi mereka, oh kita nggak usah takut nih, amit-amit kita nggak ada, dia juga udah ada biaya untuk hidup. Betul. Bisa terus berjalan hidupnya walaupun tanpa kita gitu ya. Tanpa harus merepotkan orang lain. Iya. Gitu. Aduh agak sendu nih omongan kita nih kalau udah ngomong-ngomong kayak begini nih. Dikasih jadi lagu-lagu anak ya. sedih enak kali. Gak usah. Nanti dimarahin. Kok tapi by the way keputusan kalian buat pindah profesi ini salah satu alasannya atau mungkin satu-satunya alasannya itu karena kalian sudah menjadi kepala keluarga kah? Terus pasti kan ada yang kalian rasain misalnya kayak pas jadi karyawan, aduh gue tuh gak punya waktu buat anak gue gitu kan. Gue takut pas gue punya waktu tiba-tiba anak gue udah kuliah aja nih gitu kan. Maksudnya kan itu juga salah satu bentuk ketenangan ya kalau misalnya kita punya waktu kita bisa securein anak kita. Nah itu ketenangan apa sih yang kalian dapatkan saat ini dengan profesi kalian sebagai tenaga pemasar agent? Oke. Boleh. Boleh. Pas jadi karyawan kita nggak tenang. Why? Kan dapat gajinya udah pasti keluar kok. Gaji pasti keluar. Kita bilang kayak uang pasti keluar tiap bulan. Tapi hati tidak tenang. Why? Di chat bos malam-malam. Berasa kayak dikejar ya gue. Yes. Di chat bos malam-malam, lu kerja nih gimana. Sedangkan menurut kita kerja sudah sesuai SOP kita bilang. Sudah sesuai ya perintah apa yang bos perintahkan. Tapi namanya manusia tidak pernah puas. Kita benar pun dibilang salah. Kan rules number 1 di kantor, bos selalu benar. Iya, kalau bos salah lihat rules nomor 1. Waduh. Jadi saya selama karyawan itu nggak pernah tenang ya, kita bilangnya. Walaupun dapat gaji tapi nggak pernah tenang. Ya. Karena selalu diganggu itu. Yes. Dan kayak waktu untuk kita sendiri tuh refreshing kayak, aduh, lagi hari Minggu di chat bos. Ini ya. Itu gak enak banget hari sih. Minggu. Ini hari Minggu loh, kita bilang hari Minggu ya. Harusnya tidak jam kantor, lu chat gue telepon terus. Kita nggak bales, dia telepon. Kita bales malah kelanjutan sampai malam. Gitu loh. Jadi anggap aja kayak kita kerja cuma by phone, tidak ke kantor. Oke? Setelah udah pindah nih. Di sini yang aku suka adalah waktu. Bedanya adalah kita sekarang di kejaran nasabah. Masuk rumah sakit nih gitu. Yes, tapi nasabah itu dia pun biasa senang ya. Biasa kalau nasabah yang bisa telepon kita, gue mau ini nih, gue butuh ini nih. Biasa dia udah trust sama kita. Oh, buat bikin
baru lagi malah. Yes. Oh. Kebaikan seperti itu. Jadi kebaikan nasabah hanya kontak kita di saat mau klaim. Iya. Beda dengan bos yang kontak kita setiap hari, setiap waktu hanya untuk kerja. Iya. Gitu. Berarti pas pindah profesi ini salah satunya juga karena kalian udah jadi kepala keluarga juga, itu yang menjadi apa ya, landasan paling, alasan utama gitu ya. Yes. Saat itu juga. Dan jujur tidak menyesali saya resign di saat jadi karyawan. Wow. Karena di saat anak saya lahir, saya bisa temenin istri dari lahiran sampai anak saya sampai sekarang. Wih, mantap banget. Tanpa harus ke kantor gitu kan. Nah, jadi bisa terus ya. Pasti Gaby bangga. Yes, amin. Jadi ya saya bangga lah dengan kerjaan saya sekarang. Malah itu jadi salah satu keputusan yang sangat dibanggakan ya. Yes. Keputusan terbaik malah yang Terbaik. diambil ya. Iya. Kalau Coach Uncun gimana kok? Oke, ya. Gue setuju, mungkin nambahin Felix ya. Gue setuju soal waktu segala macam. Gue setuju banget. Mungkin kalau gue, karena tadi gue dari keluarga. Tadi nih, gue cerita gue yang gue minta tambahan 5 juta itu dari sama bos kan, yang nggak bisa dikasih. Nah di bisnis ini waktu gue diajak nih sama leader gue, dia bilang ini ada percepatan income-nya. Nah saat itu titik, ini yang gue cari nih. Gitu. Ini yang gue cari. Gue pengen kenaikan income, tapi yang menariknya dia juga ngomong, ini Cun, lu mau income berapa, lu yang set. Nah, ntar gimana kok? Lu boleh jelasin nggak lebih detail? Nah, karena dijelasin, iya Cun, di bisnis ini, di bisnis pro ini, lu mau income berapa, lu yang set. Lu mau 50 juta, mau 100 juta, itu lu yang set. Dan itu tuh job desk-nya jelas. Ya. Maksudnya lu mesti ngapain. Misalnya lu di checklist nih, disuruh A, B, C, D, E nih lu fulfill, lu kerjain, pasti ditransfer. Nah beda dengan waktu gue jadi karyawan, gue udah bilang gue offering lo, terserah lu kasih tahu gue mesti ngapain, gue lakuin, tapi gue minta rewardnya ini ya. Ternyata nggak bisa, sangat 180 derajat berbanding terbalik. Itu soal income pasti lah ya, maksudnya menurut gue setelah berkeluarga apalagi punya anak, kita pengen kasih yang terbaik ya, dan semua yang terbaik itu butuh uang. Ya yang gede ya, menurut gue yang sangat gede ya. Sekarang segala sesuatu ya ada hukum lah, ada harga ada uang. Ada harga ada barang. Sorry ya, semakin kita pengen kasih yang terbaik ya pasti diikutin dengan ya lumayan lah ada harganya yang harus kita bayar gitu loh. Dan dari dulu mungkin karyawan, menurut gua hampir semua karyawan begitu kayak Ri, kita pengen karyawan tuh pengen bisnis, tapi bisnis apa ya? Bingung. Bingung. Modalnya juga bingung. Iya, gue pengen modal. ujung-ujungan. Nah, terus waktu dijelasin bisnis ini nggak pakai modal. Nah, habis itu tuh, oh iya ya, ini kan yang gua cari nih selama ini. Nah waktu dia bilang satu, income-nya kita yang set, kita yang pilih mau berapa dan berapa lama kita bisa mau achieve-nya, oh oke nih, dapat nih. Yang kedua nggak pakai modal. Ya udah ayo deh, apa deh, ngobrol dulu. Pengen gue ngobrol dulu gimana sistemnya, hitungannya seperti apa, baru deh. Oh ya udah, akhirnya gue buka hati untuk nyemplung deh akhirnya ke bisnis ini. Gue ini ada intermezzo sedikit karena menurut gue ini harus disampaikan. Gini. Kok boleh nggak kalau misalnya ya, sebelum nanti mungkin kita tutup atau gimana, kalau misalnya kita gambarin polis itu adalah angpau dan lu boleh tulis apapun di situ untuk keluarga dan orang-orang terdekat yang lu sayang, kira-kira yang mau lu tulis apa? Cepet aja, lebih ke ya kira-kira apa gitu Pesannya pesannya, boleh personal, boleh apa yang mungkin bisa di-share ke kita. Karena ini pesan-pesannya agak ada musik sendu kali ya. Nah, agak di hitam putih kali ya. Oh iya, monokrom itu bagus. Iya. Boleh kok. Mungkin soalnya kalau gue gambaran kan sering banget orang kayak analogin tuh polis itu surat cinta terakhir. Kalau polis itu kita rubah jadi sebuah mungkin angpau yang terbaik yang bisa kita kasih, apa yang mau kita ngomong ke orang-orang terdekat kita, yang kita gitu. Oh, paling gini aja. Don't worry. Ya, semua sudah saya siapkan. Gitu. Dear Ciping Ping dan Gaby. Ya, dear Ciping Ping dan Gaby, gitu loh. Semua sudah saya siapkan. Ya, udah aman lah, gitu. Mantap. Nggak bisa melanjutin hidup. Ya, seandainya kita udah nggak ada pun, seenggaknya ya kalian bisa jalanin hidup lah, gitu, tanpa kekurangan. Oke, luar biasa.
Kita Ko Chun juga pakai deer dong. Iya. Ini udah gue hitam putihin nih agak awkward ya. sama musik nih. Iya ya mungkin disampein mungkin ya dia grade V Nara gitu walaupun nanti papa udah nggak ada ya ini salah satu bukti kalau aneh. Lu ngomong apa gue udah mau nangis. Aneh kan terus depan kamera lagi. Gue aja cara gak pernah ngomong ini sama Grevio. Iya makanya nanti kan ditampilin Mas Sabtu tuh. Iya. Enggak gue takut loh itu bener. Kalau sisi yang ini kayaknya bonus aja mungkin ya. Ini udah bagus loh, Ini pakai hitam bagus putih, banget. pakai musik. Iya. NG. Teng 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 teng. Iya. Lu pakai deer dulu awalnya. Dir dulu, ulang lagi kok. Aduh ya Tuhan, awkward banget yang ini. Nah ini justru paling awkward sih ini ya. Apa ya? Ya dia grade V dan Nara kalau misalnya nanti hari itu sampai kalau aku udah dipanggil sama Tuhan, aku udah nggak bisa nemenin kalian lagi. Ini bukti kalau papa itu sayang sama Nara, sayang sama grade V walaupun papa mungkin udah nggak bisa nemenin kalian, tapi ada sesuatu yang udah papa siapin buat Nara untuk buat sekolah, buat grade V bisa lanjutin hidup dan semoga ini bisa mungkin tidak bisa ngebantu segimana, cuman aku harap ini bisa membantu kalian untuk melanjutin hidup tanpa aku. Itu aja. So sweet banget loh ini loh. Menurut gue penting ya. Kalau apalagi tagline Pro Cinta kita kan, cinta itu selamanya tapi kita tidak. Belum Asik. Cakep. Ini surat cinta yang paling surat cinta yang paling ditunggu-tunggu sebenarnya ya sama keluarga-keluarga gitu yang ya. ditinggalkan. Jadi makanya Betul. memang ini pekerjaan kita tuh mulia banget ya. Tuh. Nah, Setuju. sebagai penutup nih kok terakhir kan ini kan kita masih suasana Imlek, di mana Imlek kan identik dengan kehidupan yang lebih baik. Titip pesan dong kok untuk teman-teman yang nonton, khususnya untuk kepala keluarga yang baru-baru, misalnya kayak Edo nih yang masih ada pergolakan gejolak-gejolak batin, mungkin gue mau pindah profesi atau ya masih galau-galau tentang kehidupannya, gimana kok? Gue pura-pura bengong. Iya. Kalau Edo kan udah nggak galau, udah Iya. menentukan. Jadi makanya gue pura-pura bengong ya untuk. Ya. Oke, kalau dari gua ya mungkin buat teman-teman yang mungkin masih ragu nih tentang bisnis ini nih, mungkin bisa ajak ngobrol teman-teman yang ngajak teman-teman sebelumnya nih. Mungkin teman-teman butuh apa ya? Mungkin bisa diceritain apa yang jadi keresahan teman-teman. Ya menurut gua teman-teman bisa diajak karena orang yang ngajak teman-teman pasti ngelihat sesuatu yang teman-teman nggak bisa lihat. Mungkin mereka bisa lihat kelebihan teman-teman. Ternyata teman-teman tuh sayang keluarga loh, gitu loh. Teman sayang keluarga, teman-teman mau kerja tapi mungkin nggak tahu nih gimana, nggak ada toolsnya untuk ngebahagiain keluarga. Ya salah satunya toolsnya dengan bisnis pro yang satu nggak pakai modal dan income-nya itu tadi gue bilang kita bisa set. Nah itu yang menurut gue belum menemukan ada bisnis di luar sana yang seperti di bisnis pro gitu loh. Jadi teman-teman kalau mungkin tipenya yang kayak masa sih, ini sih mungkin bisa cerita lebih detail, minta hitungan yang detail atau coba ngobrol ke orang-orang yang udah proven. Karena pada saat gue coba buka hati dan gue datang ke kantor Amazing Team ya, gue ngelihat banyak banget orang yang income-nya 3 digit teman-teman. Ya setuju. Di usia yang di bawah 30 tahun. Setuju. Jadi kayak dalam hati pikir, aduh kenapa nggak dari dulu ya gue terjun ke bisnis ini. I gitu wanna be loh. like that ya. Iya, kita mah gitu sekarang loh. mengiler kan. Gimana enak kalau sebelum merit itu punya income 3 digit loh. Mantep Iya, banget. karena gue pikir dan kalau dengan gue income 3 digit nih, ada berapa banyak masalah di hidup gue yang kelar. Ya terselesaikan. Iya, ya. gue mikir-mikir iya juga ya. Gue bisa bilang hampir 99% masalah gue kelar. Karena dari kecil permasalahan gue itu ujung-ujungnya gak jauh-jauh dari financial. Iya. Gitu loh. Ya makanya kenapa gue sama Grevy mati-matian ya gimana pun gue harus cepet-cepet sukses buat siapa sih ya ujung-ujungnya buat Nara anak gue gitu. Dan gue yakin ya teman-teman pasti sayang sama keluarganya ya lakuin terbaik buat keluarganya itu. Papa able banget ini ya. Yang terakhir nih dari Koveli. Oke, pesan buat keluarga muda ya. Pertama jangan ragu sih. Karena ragu-ragu menjerumuskan ya. Ragu menjerumuskan. Karena gini, ragu itu nggak bisa
kasih makan keluarga kita. Oke? Banyak orang yang nanya, masih kerja di kantor lo gimana? Di Pru gimana sih? Oh iya, lihatlah kita sekarang. Orang bisa menilai seseorang dari Tampilannya ya. bukan hanya tampilan, upgrade-nya. Oh, Benar. pertumbuhannya. Gitu loh. Jadi banyak orang bilang, enaknya jadi karyawan. Betul. Kenapa enaknya? Terima gaji setiap bulan. Tapi ketakar. Gaji 8 juta. Tapi gaya hidup anak, pengeluaran untuk anak itu bertambah. Iya, pasti. Mungkin Edo menyadari popok itu kita nggak bisa beli yang jelek-jelek. Betul, harus Ruam. ikut live-nya malam-malam biar diskon. Susu kasih yang terbaik buat anak. Betul. Nggak mungkin kasih yang murah-murah. Nggak mungkin air tajin ya. Iya, nggak tentu cocok. Untuk istri, ya kita kan kerja pasangan. Nggak mungkin kita kasih istri yang jelek-jelek. Kasih yang terbaik buat keluarga dong, gitu loh. Ya buat keluarga muda, ya jangan ragu lah. Misalkan ada orang yang ngajakin di bisnis ini, kalian mau income berapa sih? Itu contoh tadi, lu mau set goalnya berapa? Oh saya mau income 20 juta. Ya pasti kasih goal settingnya seperti apa. Tugas kita hanya menjalankan, gitu loh. Jangan udah goal setting tapi tidak menjalankan. Jangan kan 2 juta pun gak dapet gitu. Iya. 1 juta pun susah. 1 juta pun susah. Yang penting ya jangan ragu. Ya believe terutama lu believe lu pasti jadi gitu loh. Lu believe lu pasti jadi dong. Keren banget, bisa gue bilang ya dari obrolan hari ini gue justru belajar banyak loh. Kan gue kepala keluarga baru nih ya. Ya kan, dan gue belajar banget, oh ternyata bener ya kalau misalnya kita ngomong tuh ini tuh gimana ya, sebagai kepala keluarga yang baik itu tuh bukan cuma yang paling kuat aja, bukan yang paling mungkin banyak duit atau gimana, tapi tapi justru kepala keluarga yang terbaik adalah yang mempersiapkan, merencanakan, bahkan sampai kalau situasinya tuh paling buruk lah gitu. Dan gue belajar banyak banget sih. Betul, gue juga baru paham nih. Yang gue tahu kan angpau cuman sekedar angpau merah. Angpau merah isinya uang gitu. Ternyata bukan itu aja. Sebenarnya angpau itu sebagai bentuk apa ya? Bentuk persiapan dari orang tua untuk anak-anaknya juga ya. Persiapan yang terbaik untuk anak-anaknya juga, dan tradisi, memang tradisi angpau, tapi di dalamnya itu sebenarnya ada makna tersimpannya, yaitu untuk kehidupan yang lebih baik dan sebagai rasa tanggung jawab gitu. Kok Felix, kok Cuncun, terima kasih atas waktunya dan sharingnya untuk hari ini. Thank you banget. Dan tentunya thank you banget untuk para teman-teman amazing people yang udah nonton. Dan jangan lupa teman-teman untuk kita kyonghi dulu kali ya. Kita kyonghi dulu. Semoga rezekinya lancar, sehat-sehat selalu, diberkahi selalu. Dan jangan lupa teman-teman untuk selalu like, comment, dan subscribe di Amazing Team Production. Sampai jumpa teman-teman Amazing Team. Dadah. Thank you. Oh wow. Mantap.